mengikuti ibadah online ini? Yuk, kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan Mami Papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, gimana kabarnya nih? Semoga baik ya. Kali ini kita akan ibadah online bareng bersama Kak Devi dan MG. MG gimana kabarnya? Baik dong, Kak Devi apa kabarnya? Baik juga dong. Adik-adik di rumah semoga baik-baik ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, Kak Devi akan mengajak adik-adik untuk berdoa yang dipimpin oleh MG. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa buat ibadah hari ini. Tuhan, tolong Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Kak Devi akan ngajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Semuanya bisa bangkit berdiri, boleh mengikuti gerakan Kak Devi. Kita akan bawakan lagu Kasih Sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Teman-teman, sini MJ mau mengajak teman-teman untuk memuji Tuhan dan lagu judulnya adalah Kasih Yesus Indah. Kasih Yesus indah-indah, oh
oh indah kasih Yesus, indah indah oh indah. Indah dan pelangi, lebih indah dan bintang di langit, lebih indah dan bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dan pelangi, lebih indah dan bintang di langit, lebih indah dan bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah indah oh indah kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dan pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dan pelangi, lebih indah dan bintang di langit, lebih indah dan bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah indah oh indah kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Debbie mau mengajak adik-adik untuk nyanyi lagu satu penyembahan Bapa Engkau Baik. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya.
kasih untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan, berkati yang membawakan firman-Nya, kami memberkati juga kita yang di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Ya, adik-adik, Kak David akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Duduk yang baik, dengarkan dengan baik. Ya, adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa membuka Alkitabnya. Bagi yang belum bisa membaca, bisa minta tolong papa mama untuk membukakan Alkitab, membacakannya untuk adik-adik semua. Adik-adik, Kak David akan menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar anak Allah dan juru selamat manusia. Adik-adik, ya, kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan, ya, sudah dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya yang ke-9 ayat yang ke-6. Kak David bacakan ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Adik-adik, kelahiran juru selamat sudah dikatakan oleh Nabi Yesaya ratus-ratus tahun yang lalu, ya. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah direncanakan kelahirannya, ya. Di dalam Yesaya 9 ayat 6 ini jelas, ya, namanya disebutkan orang penasehat dan dia ajaib, ya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Adik-adik, Tuhan sudah merencanakan keselamatan bagi adik-adik semua dan bagi kakak, bagi semua orang, ya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan ingin kita semuanya diselamatkan. Adik-adik, Tuhan Yesus sebelum dilahirkan, ya, diawali oleh kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis lahir terlebih dahulu sebelum Tuhan Yesus karena dia punya tugas untuk mempersiapkan hati bangsa Israel pada waktu itu, ya, untuk percaya kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis juga dilahirkan adik-adik secara ajaib, ya. Orang tuanya namanya Zakaria, ya, dan Elizabeth, ya. Yohanes Pembaptis ketika dia sudah besar, dia tugasnya dia memberitakan tentang kerajaan Allah, ya, bahwa kerajaan Allah sudah dekat, memperingatkan supaya orang-orang Israel bertobat dan mereka memberikan dirinya dibaptis, ya. Jadi Yohanes Pembaptis memberitakan tentang kerajaan Allah dan membaptis orang-orang yang percaya. Ya, adik-adik, itulah Yohanes Pembaptis, ya. Dan ketika Tuhan Yesus datang untuk dibaptis, mendatangi Yohanes Pembaptis, ada perkataan Yohanes Pembaptis, adik-adik, yang meneguhkan kalau Tuhan Yesus adalah anak Allah. Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihat, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, Yohanes Pembaptis sudah mengatakan bahwa Yesuslah adalah anak domba Allah juru selamat yang akan menghapus dosa dunia. Tentu ini bukan karena perkataan Yohanes Pembaptis saja, adik-adik, tetapi pasti diilhamkan atau diberitahukan oleh Allah di surga, ya, adik-adik. Kemudian cerita yang berikutnya adalah kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik bisa membacanya di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13, ya. Adik-adik yang sudah bisa baca, buka Alkitabnya, ya. Dalam Lukas 2 ayat 10 sampai ayat 13. Ini adalah peristiwa malaikat mendatangi para gembala mengabarkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kakak bacakan, ya. Pada waktu itu gembala-gembala sedang pada malam hari menggembalakan, menjaga domba-dombanya. Ya, malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Adik-adik, malaikat ini mengabarkan kabar sukacita yang besar, bukan untuk para gembala saja, tetapi
untuk seluruh bangsa, ya. Ini berita tentang kelahiran Tuhan Yesus, adik-adik. Ini adalah berita tentang kelahiran juru selamat. Jadi ini adalah berita yang sangat besar, ya, kesukaan besar yang ditunggu-tunggu oleh seluruh bangsa. Ya, akan lanjutkan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik, ya, dijelaskan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Wah, juru selamat yang sudah dinanti-nantikan telah lahir, ya adik-adik. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan, ya, di kota Daud. Jelas ya, di kota Daud, sesuai dengan kitab Yesaya tadi, ya, bahwa juru selamat ini dilahirkan dari keturunan Daud, ya. Harus dari keturunan Daud. Kemudian adik-adik, kakak bacakan lagi. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Adik-adik, tanda-tandanya yang disampaikan oleh malaikat sangat jelas ya, supaya tidak salah ya adik-adik menemukan bayinya ya adik-adik ya. Jadi kamu akan menjumpai seorang bayi dan dibungkus dalam lampin dan terbaring di dalam palungan. Wah adik-adik, gembala ketika mereka bergegas mencari bayi ini, ya, seperti yang dikatakan oleh malaikat, ternyata gembala menemukan persis seperti yang dikatakan oleh malaikat, ya. Para gembala menemui bayi Yesus yang sudah terbaring di dalam palungan, ya, di dalam sebuah kandang bersama Maria dan Yusuf, ya, persis seperti apa yang dikatakan oleh malaikat. Adik-adik, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus sangat ajaib adik-adiknya. Malaikat menemui Maria, malaikat juga menemui Yusuf, dan namanya harus diberi nama Yesus, yang artinya adalah juru selamat, ya, yang akan menebus manusia. Adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus ini satu berita yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang lahir menjadi manusia supaya dia bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Adik-adik, kakak lanjutkan ya. Ketika Tuhan Yesus masih bayi, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Bait Allah, ya, mengikuti aturan ibadah pada waktu itu, ya. Jadi bayi Tuhan Yesus dibawa ke Bait Allah. Apa yang terjadi? Di dalam Bait Allah ada seorang laki-laki tua, ya, bernama Simeon, ya. Dia sudah sejak lama selalu ada di dalam Bait Allah menunggu datangnya juru selamat. Dan ketika Simeon melihat bayi Tuhan Yesus, Simeon berkata, inilah adalah juru selamat yang dinanti-nantikan. Jadi peneguhan kembali, ya, bahwa Yesus adalah anak Allah dari seorang yang bernama Simeon. Adik-adik, ada juga di situ seorang wanita yang sudah berumur, ya, yang sudah tua, namanya Hana, ya. Wanita ini juga mengatakan bahwa Yesus yang bayi ini adalah juru selamat yang sudah dinanti-nantikan, ya. Ada peneguhan dari dua orang ini, ya adik-adik, bahwa Yesus adalah anak Allah, juru selamat bagi manusia. Kemudian ketika Tuhan Yesus bertambah besar, bertumbuh, ya adik-adik, dalam pengasuhan orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf, dan Tuhan Yesus semakin dikasihi oleh manusia dan semakin dikasihi oleh Allah. Adik-adik, di sini menggambarkan, menceritakan kalau Tuhan Yesus bersikap baik kepada orang tuanya, juga mungkin kepada teman-temannya seusianya, adik-adik, ya. Sama seperti adik-adik saat ini masih kecil, Tuhan Yesus juga mengalami masa masih kecil, ya. Tetapi Tuhan Yesus bersikap baik, ya, sehingga dia dikasihi oleh semua manusia dan dikasihi oleh Allah. Adik-adik, mau ya sama seperti Tuhan Yesus, punya sikap yang baik dan taat kepada orang tua. Adik-adik, kemudian pada waktu
Tuhan Yesus berumur 12 tahun, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke dalam bait Allah. Adik-adik, di sana Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan para pemimpin ibadah di sana ya. Nah, mereka kagum kepada hikmat yang dimiliki oleh Yesus. Ya, adik-adik, mereka bercakap-cakap, bertukar pikiran tentang Taurat Musa, tentang Alkitab, tentang kitab-kitab ya. Nah, adik-adik, mereka heran, luar biasa ini anak ya, luar biasa Yesus yang masih kecil ini sudah mengenal tentang Tuhan begitu luar biasa. Adik-adik, pada waktu itu Yusuf dan Maria mencari-cari Tuhan Yesus. Ya, ternyata Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan para pemimpin ibadah di sana. Ya, nah adik-adik, ketika Yusuf dan Maria mengajak Yesus untuk pulang ke rumah, Tuhan Yesus juga taat ya, dia menuruti orang tuanya untuk pulang ke rumah. Ya, ini sikap yang harus diteladani ya. Meskipun dia adalah anak Allah, dia ingin tinggal di dalam rumah bapaknya, di dalam rumah ibadah ya. Tapi ketika diajak pulang oleh orang tuanya, Yesus mau taat ya kepada pengasuhan orang tuanya. Ya, adik-adik, kakak lanjutkan lagi. Sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Yesus harus mengikuti perintah Bapaknya. Adik-adik, Tuhan Yesus harus dibaptis. Ya, ketika Yohanes sedang membaptis banyak orang, ya, muncullah Tuhan Yesus juga di situ, ya, akan dibaptis oleh Yohanes. Kakak akan bacakan, adik-adik bisa buka dalam Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Ya. Yesus anak Allah dibaptis. Itu judulnya ya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Adik-adik, Tuhan Yesus mau merendahkan diri, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Walaupun dia adalah anak Allah, lebih besar, lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis. Tapi dia mau mentaati perintah Bapa di surga. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus menghampiri, mendatangi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sampai berkata, seharusnya akulah yang dibaptis oleh engkau, karena engkau lebih besar daripada aku. Tetapi Tuhan Yesus malah mau merendahkan dirinya ya, memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus dibaptis ya, ditenggelamkan ke dalam air, kemudian dikeluarkan kembali dari air ya, apa yang terjadi? Langit terbuka adik-adik ya, dan terdengarlah suara dari langit. Itu suara siapa? Itu suara Bapa di surga. Ya, ada peneguhan lagi bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, sekarang Bapa di surga yang mengatakannya. Ya, kakak bacakan lagi ya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, itu adalah suara Bapa di surga mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, kepadanya lah aku berkenan. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus benar-benar adalah anak Allah dan juru selamat bagi adik-adik semua dan bagi kakak, bagi semua orang. Adik-adik mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, dan percayakah adik-adik Tuhan Yesus adalah juru selamat? Ya, sekarang kakak ingin mengajak ya, bagi adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari terimalah Tuhan Yesus dalam hatimu menjadi juru selamatmu selama-lamanya. Sampai adik-adik besar, peganglah iman ini, iman percaya ini kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat adik-adik yang sanggup menyelamatkan dan menghapus dosa adik-adik dan kakak juga. Ya, adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus,
kakak mau mengajak adik-adik semakin sungguh-sungguh percaya dan semakin sungguh-sungguh rajin ke gereja, berdoa, membaca Alkitab supaya adik-adik terus bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini adalah Matius 3 ayat 17b. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sekali lagi ya, Matius 3 ayat 17b. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Baik adik-adik, kakak sudah menyampaikan firman Tuhan ya. Kakak berharap adik-adik semakin percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah dan juru selamat adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan. Saat ini adik-adik mau menerima Tuhan, mau percaya bahwa Engkaulah juru selamat, anak Allah yang sudah diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan adik-adik. Tuhan, ampuni dosa adik-adik semuanya dan jadilah juru selamat mereka. Catatlah nama mereka dalam kitab kehidupan-Mu supaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Engkau menemui mereka dan Kau menyelamatkan mereka, Kau mendapatkan nama mereka ada dalam kitab kehidupan-Mu. Tuhan, kami berdoa, aku berdoa juga untuk adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan. Mereka boleh semakin setia, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin rajin berdoa, baca Alkitab supaya mereka semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Sampai mereka besar, Kaulah juru selamat mereka untuk selama-lamanya yang menghapus dosa mereka, menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati adik-adik semua, berkati mama papa, supaya kami semua hidup semakin mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kegiatan kita selanjutnya adalah membuat buku janji. Seperti apa dan bahan-bahan apa yang kita butuhkan? Ayo kita cek. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 1 lembar kertas putih ataupun kertas berwarna, alat tulis, pensil warna, penggaris, pensil gunting, berbagai macam stiker, atau gambar-gambar yang bisa diambil dari potongan majalah. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melipat kertas menjadi 2 bagian. Pastikan melipatnya dengan rapi ya adik-adik. Setelah itu kita lipat lagi dari sudut ujung sini ke sini. Satu lagi kita lipat dari ujung ke sini. Kemudian setelah ini kita buka, sudah ada batas-batas garis ya yang bisa kita lihat. Kita lipat kertas menjadi 2 dan kita akan menggunting bagian tengah ini. Hati-hati, jangan lebih ya dari titik ini ya. Kakak contohkan. Ya, cukup. Jadi kertas tidak terputus sama sekali. Kalau adik-adik lihat, nah seperti ini ya. Kemudian kita akan lipat kertas ini menjadi 2. Kita katupkan ujung dan ujung seperti ini. Kita lipat, bebas arah lipatnya kemana saja.
dan dia akan terbentuk seperti sebuah buku. Langkah selanjutnya, buku ini akan kita buat menjadi buku janji. Adik-adik bisa menuliskan di setiap halaman janji terhadap diri sendiri atau janji terhadap Tuhan. Contohnya ya, kakak tuliskan rajin berdoa. Rajin baca firman Tuhan. Lalu halaman kedua adik-adik boleh isi mau mendengarkan nasihat orang tua. Jadi adik-adik boleh bebas ya. Isi dengan kreasimu sendiri. Setelah kita menuliskan janji-janji di setiap halaman, lalu kita bikin kotak untuk nantinya bisa diisi dengan stiker ketika adik-adik melakukan janji tersebut. Nah, bagian depannya bisa kita hias seperti ini. Adik-adik bebas mengkreasikan mau menggambar apa di halaman paling depan. Gunakan imajinasi dengan baik ya. Setelah ini sudah jadi, setiap halaman boleh kita hias. Seperti ini kakak mencari gambar tentang rajin berdoa dan baca firman. Kita bisa tempelkan di sini untuk mempercantik. Kemudian bisa mendengarkan nasihat orang tua juga ada. Nah, inilah buku janji Elden yang sudah hampir selesai dihias. Setiap halaman dalamnya, ketika adik-adik telah melakukan janji tersebut, datanglah kepada papa dan mama. Lalu mintalah kepada papa dan mama untuk memberikan reward melalui stiker ataupun cap ataupun tanda tangan. Selamat mengerjakan adik-adik. Teman-teman, mari kita dengarkan kesaksian dari teman-teman kita. Mari kita dengarkan.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita kali ini, Kak Debbie akan mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kau telah memimpin ibadah kami. Berkati Tuhan firman yang kali ini kita dapatkan supaya bisa menjadi rema buat kami. Berkati teman-teman kami, sekolah kami, berkati keluarga kami, Kau yang berkati Tuhan semua. Berkati juga supaya kami bisa berkumpul lagi bersama minggu depan. Kau yang jagai kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, terima kasih sudah beribadah bersama. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.